Suamiku kehilangan ingatannya. Sebelum amnesia wajahnya sedingin salju. Angkuh dan dingin. Setelah amnesia dia menjadi sopan dan beradab. Lembut dan perhatian. Aku berkata padanya bahwa aku adalah istrimu. Kau sangat mencintaiku. Bagian pertama itu benar, tetapi bagian kedua itu bohong. Saat Shen Yanqi terbangun hari sudah malam. Lampu remang-remang. Bulan bersinar terang. Awalnya aku sedang menyeka wajah Shen Yanqi dengan sapu tangan. Tiba-tiba kulihat bulu matanya bergerak. Dia perlahan membuka mata. Wajahnya tampak agak pucat. Ekspresinya juga bingung. Di bawah cahaya lampu yang redup dia tampak rapuh. Aku tanpa sadar merendahkan suara dan berkata, "Kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu?" Shen Yanqi menatapku dengan tenang. Setelah terdiam sejenak dia membuka bibirnya dan bertanya dengan suara serak. Shen Yanqi kehilangan ingatannya. Dokter sudah memeriksanya. Katanya ada darah beku di kepalanya. Sulit memastikan apakah dia bisa pulih. Aku menyuruh pelayan King mengantar dokter. Lalu kembali ke sisi ranjang. Alis Shen Yanqi sedikit berkerut. Mungkin karena tidak nyaman, jadi aku memijatnya perlahan. Sampai kerutannya menghilang. Apa kau tidak ingat apapun? Tidak bisa mengingat sedikit pun. Shen Yanqi menggeleng. Masih ada beberapa potongan ingatan samar. Hanya saja aku tidak tahu hubungannya. Biar aku yang menjelaskannya. Aku berkata padanya, namamu Shen Yanqi. Usiamu 26 tahun dan kau adalah Perdana Menteri Beichao. Kemarin saat keluar, kau bertemu pembunuh. Dalam pertarungan kepalamu terbentur dan jatuh ke tanah. Baru sekarang kau terbangun. Aku menyingkirkan rambut di dahinya. Hampir tanpa ragu. Aku melanjutkan. Ini adalah rumah kita. Aku adalah istrimu. Kita sudah menikah 2 tahun. Kau sangat mencintaiku. Shen Yanqi yang kehilangan ingatan mendengarkan dengan patuh. Setelah aku selesai bicara, dia memanggilku. Aku tersenyum dan berkata, kau tidak biasa memanggilku begitu. Namaku Suwaning. Kau selalu memanggilku Waning. Shen Yanqi langsung mengerti. Baik Waning. Mungkin karena aku adalah orang pertama yang dilihat Shen Yanqi saat bangun. Jadi dia sangat mempercayaiku. Apapun yang kukatakan dia percaya, padahal sebenarnya aku membohonginya. Memang benar kami suami istri. Tetapi orang yang dicintainya bukan aku. Orang yang disukai Shen Yanqi seharusnya adalah sahabat masa kecilnya Putri Junming Wali Mingshu. Dia berwajah cantik dan sangat cerdas, juga pandai melukis. Dia dan Shen Yanqi belajar bersama sejak kecil dan bermain bersama. Hampir semua orang menganggap mereka pasti akan menikah suatu hari nanti. Aku pernah melihat Shen Yanqi dan Li Mingshu saat mereka bersama. Kira-kira pada bulan 7 atau 8, mereka sedang memetik aprikot di bawah pohon. Pohon itu tidak terlalu tinggi. Tetapi buah yang rendah sudah habis dipetik orang. Jadi hanya buah di bagian atas yang tersisa. Li Mingshu mengulurkan lengannya. Bahkan berjinjit pun masih tidak bisa meraih. Namun dia tidak kesal. Shen Yanqi minta bantuan. Shen Yanqi selalu orang yang penuh perhitungan, dan jarang tersenyum. Kami sudah menikah lebih dari 2 tahun, dia selalu menjaga jarak dariku. Tetapi hari itu, Li Mingshu bahkan tidak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan penuh harap. Dia langsung mengangkat tangan dan menarik dahan yang tinggi ke bawah. Li Mingshu berhasil memetik buah aprikot dan tersenyum bahagia. Mentari senja menyinari mereka. Langit dipenuhi awan merah. Cahaya menembus daun aprikot. Seolah-olah memberi siluet mereka tepian emas yang lembut. Mereka memang sangat sempurna bersama. Tetapi apa gunanya serasi? Pada akhirnya Shen Yanqi menikah denganku. Setelah kehilangan ingatan, dia menjadi jauh lebih lembut. Dia selalu menempel padaku dan ingin mendengar cerita masa lalu kami. Itu benar-benar membuatku kesulitan.
Karena sebenarnya tidak ada yang bisa diceritakan. Jika berbicara tentang cinta masa kecil yang saling mencintai, itu adalah dia dan Lee Ming-shu. Jika berbicara tentang kasih sayang setelah menikah, itu juga bukan tentang kami. Lalu apa yang bisa kuceritakan padanya? Melihat mata polos yang penuh rasa ingin tahu itu, hatiku tiba-tiba bergetar. Sekarang dia tidak mengingat apapun. Apapun yang kukatakan akan menjadi ingatan barunya. Seperti selembar kertas putih, apa yang kugambar akan menjadi dirinya. Memikirkan itu, aku mengalihkan pandangan tanpa menunjukkan emosi. Kalau begitu akan kuceritakan saat pertama kali kita bertemu. Kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Mengarang kisah pertemuan yang indah untuk Shen Yanqi. Aku berkata padanya, aku berasal dari Shu. 6 tahun lalu karena ayahku Suenyuan dipromosikan, seluruh keluarga pindah ke ibu kota. Aku juga mengatakan bahwa pada hari aku tiba di ibu kota, aku bertemu dengannya di Jalan Yonglong. Dan saat itu dia langsung jatuh hati padaku. Sejak pandangan pertama, sebenarnya kebohongan ini tidak terlalu dengan pintar. Sifat Shen Yanqi. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada pandangan pertama? Lagi pula siapa di ibu kota yang tidak tahu bahwa Shen Yanqi menyukai Lee Ming-shu, asal sedikit mencari tahu. Kebohongan ini akan langsung terbongkar, tetapi Shen Yanqi mempercayainya. Dia mendengarkan dengan penuh minat, lalu bertanya. Kemudian aku terus mengarang. Setelah itu kau sering menemuiku, mencarikan makanan dan tempat bermain yang menarik untukku. Aku tahu itu karena kau ingin menyenangkanku. Memang begitulah saat menyukai seseorang. Kau juga pernah memberiku sebuah rumah. Masih ingat? Bagian ini memang benar. Karena kebohongan yang baik harus bercampur dengan kebenaran. Shen Yanqi berusaha mengingatnya. Kalau tidak ingat juga tidak apa-apa. Aku berpura-pura sangat pengertian. Asal aku ingat sudah cukup. Sebenarnya aku ingin mengarang lebih banyak lagi. Kisah menarik yang layak dikenang selamanya. Sayangnya kemampuanku terbatas. Sampai di sini aku sudah kehabisan ide. Jadi hanya bisa melewatinya dengan cepat dan menutup ceritanya seadanya. Pokoknya kau sangat baik padaku. Dan juga orang yang luar biasa. Karena itu aku juga menyukaimu. Tidak lama kemudian kau datang melamarku. Jika pada awalnya, aku masih gugup dan merasa bersalah, maka sekarang pikiranku sudah berubah total. Apa bedanya kebenaran dan kebohongan? Kami adalah suami istri, semua yang kulakukan hanya demi membuat hubungan kami lebih baik. Lihat sekarang, bukankah kami sama-sama bahagia? Aku memandang Shen Yanqi dan berkata pada diriku sendiri dengan yakin. Aku tidak salah. Setelah semua omong kosong yang kubuat, Shen Yanqi benar-benar percaya bahwa dulu kami adalah pasangan yang saling mencintai dan sangat dekat. Kami pernah melewati masa yang indah. Saat musim panas tiba, aprikot menguning dan matang. Kami pergi ke kebun aprikot di pinggiran kota, memetik sambil makan, dan akhirnya memenuhi satu keranjang besar. Di perjalanan pulang, Shen Yanqi membawa keranjang dengan satu tangan dan menggandeng tanganku dengan tangan lainnya. Cahaya senja yang indah menyinari kami. Di Danau Yuanyang, daun teratai menghijau, bunga teratai menyebarkan harum. Aku dan Shen Yanqi menyewa sebuah perahu kayu dan dibawa pendayung ke tengah danau. Setelah bersenda gurau, Shen Yanqi memetik buah teratai di haluan perahu untuk mengupaskan bijinya bagiku, mengupas kulit hijaunya, dan membuang inti pahitnya. Dengan sangat teliti dan sabar, aku makan biji teratai dengan gembira. Sampai tidak sadar matahari menyinari wajahku. Barulah kemudian, Shen Yanqi menaruh daun teratai besar di kepalaku. Dia menepuk kepalaku dengan lembut. Kau terlalu ceroboh. Nanti bisa terbakar matahari. Saat perjalanan pulang, Shen Yanqi membawa banyak biji teratai segar.
Sedangkan aku memeluk setangkai bunga teratai merah muda. Harumnya mengikuti sepanjang malam hari, kami juga sering bercanda bersama. Shen Yanqi melepaskan ikat pinggang pakaianku. Melihatku menurut dan tidak melawan. Dia berhenti sejenak lalu bertanya. Aku sedikit bingung, namun tetap menjawab, apakah yang kau maksud lamaran? Tentu saja pernah. Kau lupa kita sudah menikah 2 tahun. Kau tidak seharusnya bertanya apakah pernah. Kau seharusnya bertanya berapa kali. Dengan begitu, aku bisa menjawab. Sangat banyak. Shen Yanqi sebelum amnesia terlihat dingin dan tenang. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga, dia tidak pernah setengah hati. Selalu ingin segalanya berjalan sampai tuntas. Karena itu aku sering bingung. Apakah dia sebenarnya peduli padaku atau tidak? Mungkin di seluruh ibu kota tidak ada pasangan lain yang seperti kami siang hari terasa asing. Namun malam hari begitu dekat. Semua itu memang benar-benar terjadi. Tidak perlu kubohongi. Jadi aku mengatakan yang sebenarnya dan mengeluhkan satu hal. Tenaganya terlalu besar dan tidak tahu menahan diri. Shen Yanqi sedikit lalu merasa berkata dengan santai, kalau begitu kali ini akan lebih lembut. Aku tidak tahu seberapa lembut yang dia maksud. Pokoknya aku tidak merasakannya. Meski kehilangan ingatan, pada dasarnya Shen Yanqi tetaplah pribadi yang dominan. Sambil memeluk pinggangku, dia masih sempat mengajukan syarat. Waning, buka matamu dan lihat aku. Aku sudah melihatnya. Namun dia tetap tidak puas. Dan bertanya dengan keras kepala, aku yang dulu lebih baik atau aku yang sekarang? Aku benar-benar tidak mengerti apa gunanya pertanyaan itu. Bukankah keduanya tetap dia? Lagi pula karena masih canggung semuanya terasa kurang memuaskan. Masih berani bertanya mana yang lebih baik. Aku mencakar dadanya pelan. Dia menunduk melihat bekas cakaran tipis itu. Lalu tertawa pelan. Seperti cakar anak kucing. Bulan sudah tinggi. Nyala lilin bergoyang pelan. Shen Yanqi menghapus air mataku dan menyingkirkan rambutku yang basah. Dia menatapku dengan penuh kasih. Matanya tampak berkilau. Aku rasa diriku yang dulu pasti sangat mencintaimu. Aku terdiam dan menatapnya. Tentu saja aku berharap dia mencintaiku. Tetapi aku juga mengerti bahwa itu hanya perasaannya saat Mungkin ini. Saja dia sedang menumpangkan perasaannya pada Li Mingshu. Ke dalam diriku. Mataku kembali basah. Namun aku sendiri tidak tahu kenapa aku menangis. Aku menenun satu demi satu kebohongan dan dia terjebak di dalamnya. Aku pun ikut terjebak di dalamnya. Aku memiliki Shen Yanqi sepenuhnya, bukan hanya dirinya di malam hari, tetapi juga kehangatan di siang hari. Kami melakukan banyak hal kekanak-kanakan bersama dan saling berbagi suka maupun duka. Aku tahu kebohongan akan terbongkar suatu hari. Hanya saja aku tidak menyangka akan secepat Sebulan itu. Setelah dia kehilangan ingatan, bawahan dan rekan kerjanya mulai berdatangan ke rumah. Mungkin urusan pekerjaan sudah tidak bisa ditunda lagi. Mereka mengajak Shen Yanqi ke ruang kerja dan berbicara selama beberapa jam. Setelah mereka pergi, aku masuk ke ruang kerja mencari Shen Yanqi. Sosok malang yang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat dia justru apa. Duduk dengan tenang di depan meja. Sambil membaca sebuah dokumen resmi. Aku menjulurkan leher dan melirik sekilas, isinya sulit dipahami. Jadi aku bertanya apakah dia masih bisa menangani urusan itu. Dia mendengus pelan. Lebih mudah dari yang kubayangkan. Nadanya bahkan terdengar agak bangga. Aku tak bisa menahan tawa, lalu keluar dari ruang kerja dan tidak mengganggunya lagi. Begitu memulai kembali, Shen Yanqi perlahan mengambil kembali pekerjaannya. Dia mulai menghadiri sidang istana, membahas urusan negara bersama kaisar dan para pejabat. Kehilangan ingatan tampaknya tidak memengaruhi penilaiannya. Aku tidak tahu apakah itu hal baik atau buruk. Saat melihatnya menangani urusan resmi, dia terlalu mirip dengan dirinya yang dulu.
tenang dan penuh kendali. Seolah tak punya emosi, aku tidak bisa menahan kecurigaan. Apakah ingatannya sebenarnya sudah pulih? Namun begitu keluar dari ruang kerja, dia kembali menjadi pria yang ramah dan mau bercanda denganku. Hari itu tidak ada sidang pagi. Shen Yanqi pergi menemui Tuan Gu Yunzhou dari Yushitai untuk membahas beberapa urusan. Dia sudah berjanji padaku bahwa paling lama 2 jam dia akan kembali. Namun hampir 3 jam berlalu, dan dia masih belum pulang. Aku khawatir lalu pergi mencarinya bersama King He. Sebelum sampai tujuan aku sudah melihat Shen Yanqi. Dia berada di sebuah pavilion di tepi jalan dan sedang berbicara dengan Putri Jun Minghua Li Mingshu. Karena terlalu jauh, aku tidak bisa mendengar pembicaraan mereka, tetapi terlihat jelas mereka mengobrol dengan akrab. Kepalaku langsung berdengung. Aku takut Li Mingshu mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diketahui Shen Yanqi. Aku segera memanggilnya keras-keras dan berlari ke sisi Shen Yanqi. Saat itu percakapan mereka sudah selesai. Li Mingshu menatapku dengan senyum penuh arti. Baru mengobrol beberapa kalimat saja. Nyonya sudah datang mencarimu. Tuan Shen benar-benar beruntung. Shen Yanqi tersenyum lalu berpamitan padanya dan menggandeng tanganku pergi. Di perjalanan pulang ke kediaman Perdana Menteri, aku diam-diam mengamatinya. Namun ekspresinya tetap biasa saja. Tidak ada yang berbeda. Aku menggigit bibir lalu bertanya, "Apa yang kalian bicarakan tadi? Kalian terlihat sangat senang saat mengobrol." Dia hanya bercerita tentang beberapa kejadian saat kami masih kecil. Lalu bagaimana pendapatmu tentang sang putri? Kau ingin mendengar yang sebenarnya? Kali ini Shen Yanqi berpikir sejenak, manis di mulut, tapi menusuk dari belakang. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Apa hubungannya 8 kata itu dengan Li Mingshu? Aku mengerucutkan bibir sambil diam-diam mengamati reaksinya. Aku memintamu menilai Putri Minghua, bukan menilaiku. Tentu saja aku sedang membicarakannya. Kenapa jangan-jangan kau juga begitu? Aku berkedip dengan rasa bersalah. Tentu tidak, aku hanya asal bicara. Sebenarnya pikiranku juga tidak jauh berbeda. Bagaimanapun, aku sendiri juga bukan orang yang sepenuhnya baik. Pertemuan Shen Yanqi dan Li Mingshu membuatku semakin gelisah. Yang lebih membuatku cemas adalah ingatan Shen Yanqi benar-benar mulai kembali sedikit demi sedikit. Dia berkata teringat pernah memberiku buah teratai. Meski tidak terlalu jelas, dia hanya ingat hari itu hujan. Aku memberikan payung dan buah teratai kepadamu. Benar begitu kan? Aku menatapnya dengan perasaan rumit. Baru setelah lama terdiam aku berkata, masih ingat hal lain? Dia mengangguk pelan. Aku seolah berada di sebuah penjara, dan kau datang menemuiku. Kau menangis seperti anak kucing kecil. Aku menjawab seadanya. Itu terjadi sebelum kita menikah. Kau difitnah dan dipenjara tanpa alasan. Shen Yanqi tampak ragu untuk berbicara. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Jadi aku menghiburnya. Nama baikmu sudah dipulihkan. Jadi jangan khawatir. Bukan itu maksudku. Shen Yanqi menggelengkan kepala. Aku hanya ingin mengatakan, wajahmu saat menangis hari itu sangat cantik. Menangislah sekali lagi biar kulihat. Aku tersenyum tipis, lalu menendangnya. Saat festival Zhongyuan, orang-orang membakar pakaian kertas dan menghanyutkan lentera sungai. Shen Yanqi pergi membeli lentera. Sedangkan aku menunggunya di tepi sungai Jing. Tepi sungai penuh sesak oleh orang. Lentera teratai dihanyutkan satu demi satu ke air, menerangi seluruh tepian sungai.
Tiba-tiba seseorang memanggilku. Aku langsung mengenali suara mengerikan itu. Aku berdiri lalu memberi hormat. Yang Mulia Putri Minghua. Li Mingshu tersenyum dan berkata, "Kenapa hanya kau sendiri? Shen Yanqi tidak ada di sini." Aku menunjuk ke arah kerumunan pedagang. Dia pergi membeli lentera. Sebentar lagi kembali. Dia mengangguk sambil tetap tersenyum. Sejak kalian menikah, aku hampir tidak pernah bertemu dengannya. Beberapa hari lalu akhirnya kami bertemu. Tetapi belum sempat berbicara banyak. Kau sudah membawanya pergi. Benar-benar disayangkan. Masih ada yang ingin kukatakan padanya. Aku bisa mendengar sindiran di balik ucapannya. Jelas ada maksud tersembunyi. Jadi aku langsung berkata, "Kalau Yang Mulia punya sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan terus terang." Baiklah. Li Mingshu tersenyum dengan niat yang tidak baik. Aku dengar Shen Yanqi jatuh cinta padamu pada pandangan tetapi pertama. Tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak menyangka orang yang suka mencari jalan pintas sepertimu benar-benar bisa menikah dengan Shen Yanqi dan berubah nasib menjadi sangat tinggi. Katakan, kalau ku beritahu dia bahwa orang yang dia sukai adalah aku. Menurutmu apa yang akan terjadi, Shen Yanqi? Pasti tidak bisa menerima kebohongan. Oh ya, sampai di sini. Sang putri tiba-tiba menunjukkan senyum tulus dan memandang ke belakangku ke arah Tuan Shen. Aku langsung menoleh dan melihat Shen Yanqi membawa 2 lampion sungai. Sambil menatapku dengan ekspresi rumit, kepalaku terasa seperti dipukul palu. Hampir saja terjatuh. Aku mengepalkan tangan dan tidak bisa berkata apa-apa. Apalagi yang perlu ditanyakan? Dari ekspresinya saja sudah jelas dia mendengar semuanya. Mungkin demi menjaga harga diriku. Shen Yanqi tidak mengatakan apapun. Dia tetap tenang saat melepaskan lampion bersamaku, lalu membawaku ke sisi jembatan yang sepi. Dia menyuruhku duduk bersandar pada tiang jembatan. Sebelum sempat bicara, pandangan di depanku mendadak gelap. Shen Yanqi menahan belakang kepalaku, lalu langsung mencium bibirku. Aku sama sekali tidak siap. Beberapa saat kemudian ada pejalan kaki mendekat. Barulah Shen Yanqi melepaskan aku yang sudah terpaku. Tangannya berpindah ke bahuku dan meremasnya. Kau kaget ya? Tenanglah, aku sadar kembali. Warna di wajahku yang pucat perlahan kembali. Tetapi hatiku masih gelisah. Jadi, aku mengatakan kalimat yang paling menguntungkanku. Kau menikahiku atas kemauanmu sendiri. Ya. Shen Yanqi menatapku. Lalu apa lagi, Wanning? Apa yang dikatakan sang putri itu benar. Katakan yang sebenarnya. Nada suaranya tidak keras. Bahkan terdengar menenangkan. Hidungku terasa perih. Apa kau masih akan percaya padaku? Shen Yanqi menatapku dengan sungguh-sungguh. Tentu saja kita suami istri. Jika kau mengatakannya, aku akan percaya. Hari pertama aku bertemu Shen Yanqi, angin dan hujan sangat deras. Aku kembali dimarahi ibu tiriku Nyonya Liu. Keluar dari rumah ini. Tak lama kemudian, aku sudah dikunci di luar gerbang. Aku mengetuk pintu dan memohon. Aku tahu aku salah ibu. Sekarang aku benar-benar tahu aku salah. Tolong biarkan aku masuk. Aku mohon ibu. Meski berkata begitu, sebenarnya aku tidak tahu letak kesalahanku. Tadi aku hanya makan dengan tenang, tidak ribut dan tidak membuat masalah. Tetapi ibu tiriku tiba-tiba marah dan meletakkan sumpit. Lalu menuduhku tidak sopan. Aku memikirkannya berulang kali. Dan satu-satunya alasan yang terpikir adalah karena aku melangkah dengan kaki kiri saat masuk. Aku tahu aku tidak mungkin membuka pintu itu, karena sebelumnya pun tidak pernah berhasil.
Tapi hari itu cuacanya sangat buruk. Aku berharap Nyonya Liu akan sedikit iba padaku. Namun hatinya terbuat dari batu. Pada akhirnya dia tidak iba, sama sekali. Keluargaku baru saja pindah dari Shuke ibu kota. Ibu tiriku tahu aku tidak mengenal kota ini dan tidak punya teman untuk dituju. Tetapi tetap mengusirku keluar. Kalau begitu, jangan salahkan aku bila menjadi kejam. Aku duduk di tangga batu di depan pintu, menopang dagu tanpa ekspresi. Aku berpikir bahwa selanjutnya aku harus sakit. Tidak terlalu parah dan tidak terlalu ringan. Agar ayah Su Nyuan tahu bahwa kelembutan dan kebajikan ibu tiriku hanyalah kepura-puraan. Wajah baik hati namun berhati kejam. Itulah dirinya yang sebenarnya. Namun rencanaku tidak pernah terwujud. Shen Yanqi kebetulan lewat di sana dan melihatku yang basah kuyup. Dia tidak bertanya, mengapa aku duduk di sana atau apa yang terjadi. Dia hanya memberikan payungnya kepadaku dan memasukkan 2 buah teratai muda ke pelukanku. Biji teratai yang baru dipetik itu manis. Lalu dia berkata, aku menatapnya dengan bingung. Shen Yanqi sangat tampan. Sulit dilupakan, hanya saja ekspresinya agak dingin. Seolah melarang orang mendekat, bahkan orang yang mengenalnya sekalipun. Aku tahu ada orang yang tampak baik namun berhati jahat, dan tentu ada yang tampak dingin namun berhati lembut. Nyonya Liu adalah yang pertama. Shen Yanqi adalah yang kedua. Aku ingin menanyakan namanya, agar suatu hari bisa berterima kasih. Tetapi Shen Yanqi berkata, hanya bantuan kecil. Tidak perlu. Belakangan aku mengetahui bahwa dia adalah cendekiawan terkenal di ibu kota. Aku juga tahu bahwa wanita yang dia cintai adalah Putri Minghua Li Mingshu. Aku sadar bahwa aku jauh di bawahnya, jadi aku tidak berani mendekat. Hanya memandang dari jauh, sama seperti semua orang di ibu kota. Aku pikir dia akan menikahi sang putri. Bahkan aku pernah membayangkan betapa megahnya pernikahan mereka. Dan berapa banyak restu yang akan mereka terima. Tak disangka sesuatu terjadi. 4 tahun lalu Shen Yanqi belum menjadi Perdana Menteri. Dia dijebak dan terseret kasus pembunuhan. Lalu dipenjara di Kementerian Hukuman. Masalah nyawa manusia bukanlah perkara sepele. Saat itu banyak orang berkata langit iri pada orang berbakat. Dan Shen Yanqi mungkin akan hancur karena kasus itu. Aku tidak percaya Shen Yanqi orang jahat. Dan aku juga tidak percaya dia akan mati. Dengan polos aku berharap Putri Minghua Li Mingshu akan berusaha menyelamatkannya dan membawanya keluar. Bagaimanapun hubungan mereka begitu baik, namun suatu hari di sebuah rumah makan, aku mendengar sendiri Putri Minghua berkata kepada orang lain, kalau sejak awal aku tahu dia pembunuh keji seperti itu, aku tidak akan pernah dekat dengannya. Saat itu aku seperti tersambar petir. Aku tidak mengerti. Semua orang bilang hubungan mereka sangat dalam. Tetapi saat Shen Yanqi membutuhkannya, dia tidak membantu pun tidak apa-apa. Mengapa malah menendangnya saat jatuh? Aku sendiri ingin menyelamatkan Shen Yanqi. Tetapi aku tidak punya kemampuan itu. Ayahku Xu Yuan memang dipindahkan ke ibu kota karena promosi. Tetapi setelah datang dia hanya mendapat jabatan kosong. Terdengar bagus di luar, dan tetap dipanggil tuan. Namun tidak punya kekuasaan nyata, apalagi aku. Aku bukan siapa-siapa, aku memikirkan segala cara, menghabiskan banyak uang untuk menjalin hubungan, baru bisa menemui Shen Yanqi suatu malam. Aku membawakan daging panggang dan sup pir serta bengkuang, berharap dia bisa makan sesuatu yang hangat. Agar merasa lebih baik, Shen Yanqi tidak langsung menyentuh makanan. Dia duduk di atas tumpukan jerami, dengan punggung tegak, dan bertanya dengan suara serak, untuk apa kau datang? Tubuhnya penuh bekas cambukan, jelas dia sudah disiksa. Namun saat berbicara nadanya tetap dingin. Seakan tidak menyambut kedatanganku.
Air mataku jatuh tanpa henti. Kau sudah selama ini sampai sulit berbicara. Kenapa masih galak juga? Shen Yanqi terdiam sejenak. Lalu menjelaskan aku tidak galak. Aku bersikeras bahwa dia memang galak. Aku bisa merasakannya. Setelah itu dia tidak bicara lagi. Shen Yanqi memang selalu begitu saat wajahnya dingin. Saat itu kami sudah saling mengenal lebih dari setahun. Setiap kali bertemu, dia hanya mengucapkan 1-2 kalimat. Lalu suasana menjadi canggung. Aku yang lebih dulu mencairkan suasana dan mendorong mangkuk ke arahnya. Makanlah sedikit, kalau tidak aku ikut sedih. Aku melihatnya makan. Dan bibirnya tidak lagi terlalu kering. Baru aku bertanya dengan hati-hati. Apa kau akan mati? Mungkin ya, mungkin tidak. Begitukah? Aku kira kau pasti punya cara menyelamatkan dirimu sendiri. Di cerita-cerita biasanya begitu. Dia tersenyum pahit. Aku tidak sehebat itu. Maaf mengecewakanmu. Sebelum pergi aku berkata padanya. Aku sudah memberi uang kepada para sipir agar mereka memperlakukanmu lebih baik. Shen Yanqi mengernyit. Kau tidak perlu merendahkan diri sejauh itu demi aku. Hatiku dipenuhi rasa kecewa. Perhatianku seolah ditolak. Meski sejak awal aku tidak berharap balasan, aku tetap merasa sedih dan malu. Pokoknya aku sudah melakukannya. Jangan urusi aku. Aku juga tidak memakai uangmu. Bukan begitu maksudku. Sudahlah, pulanglah. Jangan datang lagi nanti. Dia berkata dengan begitu tidak berperasaan. Bagaimanapun aku seorang gadis. Setebal apapun wajahku aku tak bisa bertahan. Aku berdiri dan menjawab baik. Kemudian kasus pembunuhan itu terungkap. Dan Shen Yanqi dibebaskan. Kaisar tahu dia menderita tanpa alasan. Jadi memberinya banyak hadiah. Harta dan penghargaan berlimpah. Seperti mendadak menjadi kaya raya. Setelah beberapa hari beristirahat, Shen Yanqi datang membawa hadiah ucapan terima kasih. Aku terkejut melihat halaman penuh peti hadiah, dan terbata-bata tidak perlu sebanyak ini. Perlu Shen Yanqi meminta maaf. Selama di penjara, hanya kau yang datang menjengukku. Aku sangat berterima kasih. Hari itu nada bicaraku buruk. Maafkan aku, jangan marah. Aku tidak marah saat berkata begitu. Aku melirik ke arah halaman Nyonya Ayu dan memberanikan diri. Kalau kau benar-benar berterima kasih padaku, maukah kau menikahiku? Aku sudah cukup umur untuk menikah. Dan ibu tiriku ingin menjadikanku selir orang lain. Aku tidak mau. Walau aku memanggilnya ibu, sebenarnya dia hanya ibu tiriku Nyonya Liu. Dia adalah istri kedua ayahku Sun Yuan dan tidak pernah baik kepadaku. Dia tidak pantas dipanggil ibu. Namun jika aku tidak memanggilnya begitu, dia akan mengadu pada ayah. Sambil menangis dan mengeluh. Lalu ayah akan memarahiku, bahkan memukulku. Dan yang menderita tetap aku. Sebenarnya Shen Yanqi sempat ragu. Aku tahu apa yang membuatnya ragu. Dia menyukai putri Minghua Li Mingshu. Namun saat dia tertimpa musibah, perbuatan Li Mingshu membuatnya kecewa. Aku juga merasa permintaanku terlalu memaksa. Jadi aku mencoba bernegosiasi. Kalau begitu menjadi selirmu pun tidak apa-apa. Setidaknya aku tahu kau orang baik dan tidak akan memperlakukanku buruk. Shen Yanqi akhirnya membuat keputusan. Dia mengangkat jari dan menyentuh daguku pelan. Menjadi selir bagaimana kalau menikah mungkin? Tentu harus menjadi istri resmi. Begitulah akhirnya aku dan Shen Yanqi menikah. Walaupun kami suami istri, kehidupan pernikahan kami sebenarnya biasa saja. Awalnya dia hanya bekerja di Yushitai. Namun dalam 2 tahun setelah menikah, dia terus naik jabatan. Hingga menjadi Perdana Menteri. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab. Dia sibuk dengan urusan negara dan tidak terlalu menyukaiku.
Aku hanya bisa menjalankan kewajibanku sebagai istri. Sejujurnya, Shen Yanqi sudah memberiku banyak perhatian dan kelembutan. Tetapi aku tetap tidak puas. Aku masih menginginkan cinta. Jadi ketika tahu dia kehilangan ingatan, aku membuat keputusan yang salah. Aku mengatakan padanya bahwa dia sangat mencintaiku. Di bawah cahaya bulan, Shen Yanqi terdiam lama. Suasana di sekeliling begitu sunyi, tetapi panggung opera di kejauhan aku telah mengucapkan kebohongan sebesar itu, hingga tidak berani menatapnya. Aku hanya menunduk dan berkata maaf. Aku tidak bilang ingin berpisah. Jangan menceraikanku juga. Sampai saat ini, aku masih keras kepala. Aku minta maaf telah membohongimu. Tapi jika waktu diputar kembali, aku tetap akan melakukannya. Aku tidak peduli siapa yang kau suka. Aku hanya tahu. Aku mendongak menatap mata Shen Yanqi dan berkata dengan jelas, jika cinta tidak ditentukan takdir, aku akan memperjuangkannya sendiri. Hanya saja aku terlalu terang-terangan. Shen Yanqi tiba-tiba tertawa. Dia tak berdaya lalu menepuk kepalaku, menggelengkan kepala dan pergi. Aku segera mengejarnya. Namun dia sengaja mempercepat langkah. Aku terpaksa berlari kecil agar bisa mengikutinya. Setelah kembali ke rumah, Shen Yanqi pergi ke ruang kerja. Sebelum pergi dia berkata nanti akan membahasnya denganku. Aku tidak tahu kapan nanti itu, dan tidak tahu bagaimana dia akan menagih kesalahanku. Aku hanya tahu setelah festival Zhongyuan, Shen Yanqi tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Aku menyuruh pelayan Qingye mencari tahu. Baru tahu bahwa orang yang pernah mencoba membunuhnya telah tertangkap. Jika membicarakan para pembunuh itu, maka harus menyebut kasus kecurangan ujian besar tahun lalu. Dalam ujian tahun lalu ada seorang pelajar bernama Zhou Yang yang sangat berbakat. Dia selalu meraih peringkat pertama dalam ujian. Dia datang dari Jingzhou ke ibu kota untuk mengikuti ujian negara. Awalnya masa depannya cerah, namun akhirnya hancur berantakan. Saat itu keluarga bangsawan Jingzhou berkuasa dan ada praktik jual beli jabatan melalui ujian. Zhou Yang merasa itu tidak benar. Lalu bersama peserta lain mengajukan petisi untuk melaporkan para penguji kepada Kaisar. Kaisar menyerahkan kasus itu kepada Shen Yanqi untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Shen Yanqi hampir menyinggung semua keluarga bangsawan yang terlibat. Setelah kasus itu selesai, Shen Yanqi langsung naik menjadi Perdana Menteri dengan kedudukan hanya di bawah Kaisar dan di atas semua pejabat lainnya. Para keluarga bangsawan itu tidak bisa menerima kekalahan. Setelah kasus selesai, mereka menyewa orang-orang dunia persilatan untuk menyergap dan membunuhnya. Karena harus menangani para pembunuh itu, Shen Yanqi kembali sibuk selama setengah bulan. Setelah semuanya selesai, bahkan sebelum sempat beristirahat, muncul kabar bahwa Putri Minghua Yu Mingshu telah bertunangan. Awalnya aku tidak tahu tentang kabar itu. Aku mendengarnya saat Inspektur Gu Yunzhou datang ke rumah untuk membahas urusan resmi dengan Shen Yanqi. Cuaca mulai dingin. Mereka merebus teh di halaman sambil berbincang. Setelah urusan resmi selesai, Gu Yunzhou tidak langsung pergi. Dia melirik Shen Yanqi, lalu bercanda bahwa Putri Minghua sudah bertunangan. Apa pendapatmu tentang itu? Shen Yanqi bahkan tidak mengangkat kepala. Jika sang putri bertunangan, apa hubungannya denganku? Melihat ekspresinya yang datar, Gu Yunzhou menepuk dahinya. Benar juga. Aku lupa kau sekarang sudah kehilangan ingatan. Mungkin bahkan wajah Putri Minghua sudah tidak bisa kau ingat lagi. Mana mungkin aku sudah ingat, kata Shen Yanqi sambil menuangkan teh untuknya.
Gerak-geriknya tetap tenang dan anggun. Aku sudah ingat. Gu Yunzhou terkejut. Kapan itu terjadi? 5 atau 6 hari yang lalu. Tidak lama. Aku berdiri beberapa langkah jauhnya sambil membawa kue dan mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Aku bukan tidak sengaja mendengar, justru aku sengaja mendengarnya. Awalnya aku ingin mengantar kue untuk mereka. Namun ketika mendekat aku mendengar mereka membicarakan Yu Mingshu, Putri Minghua. Jadi aku berhenti. Aku hanya ingin tahu. Apa pendapat Shen Yanqi tentang pertunangan sang putri? Tak kusangka, dia ternyata sudah pulih ingatannya. Setelah mempertimbangkannya, aku tetap tidak maju dan memilih kembali. Pantas saja beberapa hari ini dia sibuk menangani para pembunuh. Tetapi, tidak sampai. Tak punya waktu sedikit pun untuk menemuiku. Dia sengaja menghindariku. Karena dia sudah ingat. Ingat bahwa dia tidak menyukaiku. Setengah jam kemudian, Shen Yanqi kembali ke kamar. Aku duduk di depan meja. Wajahku sangat pucat. Namun mataku memerah. Shen Yanqi tertawa tak berdaya. Ada apa? Aku bahkan belum mengatakan apapun. Dan kau sudah mau menangis lagi. Dia mengulurkan tangan menghapus air mataku. Gerakannya lembut. Sikapnya begitu akrab. Tak terlihat sama sekali bahwa sebelumnya dia begitu dingin. Dan menjaga jarak. Aku menatapnya kesal. Aku sudah mendengarnya tadi. Kau sudah memulihkan ingatanmu. Kenapa tidak memberitahuku? Karena aku pernah membohongimu. Jadi kau juga ingin membohongiku seperti ini. Melihatku setiap hari hidup dalam kecemasan. Apakah kau merasa sangat puas? Mendengar itu, Shen Yanqi menghentikan gerakan tangannya. Lalu memegang daguku. Meneliti wajahku dari kiri ke kanan, kemudian tertawa pelan. Benar-benar penjahat yang mengadu lebih dulu, katanya. Dasar orang yang pendendam. Apa katanya aku pendendam? Baiklah, memang sedikit begitu. Balasan karma itu benar-benar menimpaku. Saat aku hendak marah dan berdiri, aku mendengar suara Shen Yanqi. Dia berbicara kepadaku dengan sangat lembut. Aku cepat menyangkal. Bukan begitu. Aku menyukai Shen Yanqi. Maka aku akan menyukai dirinya dalam wujud apapun. Meski Shen Yanqi yang kehilangan ingatan memang lebih mudah diajak bergaul, aku mengatakannya dengan tulus. Namun Shen Yanqi malah tidak percaya. Dia berkata lembut. Kau berbohong lagi bukan? Aku melihat surat cerai yang kau simpan di ruang kerja. Sebelum aku kehilangan ingatan. Bukankah kau ingin berpisah denganku? Memang aku pernah menulisnya, bahkan banyak sekali. Karena setelah menikah, kadang aku tak tahan dengan sifat Shen Yanqi. Setiap kali kesal, aku akan mengambil kuas dan menulis surat cerai. Tetapi, aku tidak pernah berniat memberikannya kepadanya. Aku hanya menulisnya untuk melampiaskan emosi. Aku tidak benar-benar ingin berpisah dengannya. Setelah selesai melampiaskan emosi, aku akan merobek surat itu. Surat yang dia lihat. Mungkin adalah surat yang lupa ku robek. Setelah memahami alasannya, Shen Yanqi mengangguk pelan. Jadi, kau juga menyukai Shen Yanqi yang sudah mendapatkan kembali ingatannya. Benar kan? Benar. Kalau begitu bagaimana denganmu?
Apa kau menyukai Putri Minghua Ling Yunshu? Aku tidak pernah menyukainya. Bohong. Semua orang mengatakan begitu. Dan aku juga melihatnya. Kau memetik aprikot untuknya. Dan tersenyum sangat bahagia. Aku. Shen Yanqi tertawa tak berdaya. Hanya memetik aprikot saja. Kalau begitu, aku memelukmu, menciummu, dan tidur bersamamu. Lalu itu harus dianggap apa? Aku. Bagaimana dia bisa terus-menerus mengucapkan kata tidur bersama? Lagi pula kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak ingat? Aku buru-buru berkata. Maksudku saat aku baru datang ke ibu kota, tahun itu. Aprikot tumbuh di tempat yang tinggi. Kau menarik cabang pohonnya ke bawah untuknya. Agar dia bisa memetiknya untuk pertama kalinya. Aku melihat ekspresi tak bisa berkata-kata di wajah Shen Yanqi. Ekspresi itu membuatku curiga. Apa mungkin? Aku memang hanya mencari masalah. Mungkin aku tidak sebahagia yang kau bayangkan. Itu hanya imajinasimu sendiri. Shen Yanqi menjelaskan dengan sabar, atau mungkin saat itu suasana hatiku memang jadi baik, terlihat bahagia. Tetapi aku bisa memastikan, aku tidak memiliki perasaan cinta kepada Putri Minghua Ling Yunshu. Kalau harus dijelaskan, kami hanya bisa dianggap sebagai teman. Namun setelah aku di penjara, persahabatan itu pun berakhir. Jika aku memetik aprikot untuk orang yang kusukai, aku akan langsung memetik buahnya. Bukan hanya menarik cabangnya. Benarkah? Tentu saja. Pohon aprikot banyak ulatnya. Aku tidak ingin orang yang kusukai memakannya. Kalau ada ulat di dalamnya, katanya begitu, membuatku tiba-tiba teringat saat kami pergi ke kebun aprikot. Setelah dia kehilangan ingatan. Saat itu aku berharap dia juga akan menarik cabang untukku. Aku hanya perlu berjinjit untuk memetik aprikot. Namun ternyata, aku hampir tidak perlu bergerak sama sekali. Dari awal sampai akhir. Shen Yanqi yang memetik semuanya, lalu membersihkannya sebelum memberikannya kepadaku. Pipiku memerah sedikit. Lalu aku bertanya. Jadi kau menyukaiku? Tentu saja. Shen Yanqi duduk sambil menatapku dengan senyum tipis. Bukankah aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama? Jangan gunakan kebohonganku untuk menggodaku lagi. Aku tidak menggodamu. Aku benar-benar menyukaimu. Karena itu aku merasa sedikit menyesal. Dulu aku salah paham. Aku pikir kau menikah denganku hanya untuk lepas dari kendali Nyonya Liu. Aku ingin hidup baik bersamamu. Tetapi aku tidak tahu caranya. Aku bertanya kepada sahabatku Gu Yunzhou. Dia berkata, jika menyukai seseorang, berikanlah yang terbaik, agar orang itu merasakan ketulusanmu. Namun menurutku, aku sudah memberikan semua yang terbaik di rumah ini kepadamu, tetapi kau tetap tidak bahagia. Aku pun tak bisa berkata apa-apa. Memang benar. Setiap kali ada barang bagus, Shen Yanqi selalu memberikannya hanya kepadaku. Hanya saja aku tidak pernah memikirkannya lebih jauh. Aku hanya terus memendam dan bertanya pada diri sendiri, mengapa dia tidak bersikap hangat kepadaku. Shen Yanqi melanjutkan. Lalu setelah aku melihat surat cerai yang kau tulis, aku semakin tidak tahu harus berbuat apa. Aku kembali bertanya pada Gu Yunzhou. Dia berkata, bersikap baik dulu baru tegas kemudian. Kalau membujuk tidak berhasil, maka gunakan cara yang lebih keras. Aku merasa itu masuk akal. Tapi sebelum sempat mencobanya, aku justru kehilangan ingatan. Aku bertanya dengan canggung, sahabat yang kau maksud itu, apakah dia sudah menikah?
Belum. Tetapi dia sangat memahami urusan cinta. Aku hanya tertawa kering. Saat melewati tempat ini, kau membuka tirai kereta dan mengintip pemandangan jalan yang ramai di kedua sisi. Saat itu aku sedang minum teh di kedai teh ini. Begitu menoleh aku langsung melihatmu. Kau mengenakan pakaian berwarna aprikot, wajahmu bulat, matamu besar, sangat lincah dan menggemaskan. Dan kau juga melihatku. Lalu tersenyum kepadaku. Jadi kalau dipikir baik-baik, kau juga tidak membohongiku. Pertemuan pertama kita memang sangat indah, aku kebingungan. Hari itu, aku memang mengenakan gaun warna aprikot. Tapi aku sama sekali tidak mengingatnya. Shen Yanqi menghela napas. Ya, sayangnya kau sudah lupa. Tidak apa-apa, kita masih punya masa depan yang panjang. Shen Yanqi menggenggam tangan kurat. Kau pernah berkata, jika cinta tidak ditakdirkan, maka kau akan memperjuangkannya sendiri. Tapi menurutku cintaku padamu adalah takdir. Saat aku memulihkan ingatan itu adalah pagi yang sangat biasa. Sejak kehilangan ingatan, aku selalu sulit tidur di malam hari, dan sering tersiksa oleh rasa sakit. Malam sebelumnya aku akhirnya tertidur, tetapi bermimpi banyak hal yang kacau. Aku bermimpi Su Waning duduk di depan sebuah rumah, sambil memeluk dua bunga teratai, dan memanggilku. Kakak, siapa namamu? Tinggal di mana setelah hujan reda? Aku akan mengembalikan payungmu, dan berterima kasih dengan baik. Dalam mimpi aku ternyata begitu tidak peka. Aku langsung menolaknya. Hanya bantuan kecil. Tak perlu berterima kasih. Su Waning langsung cemberut. Terlihat tidak terlalu senang. Aku ingin mencubit pipinya. Tetapi akhirnya hanya pergi begitu saja. Aku juga bermimpi Su Waning datang menjengukku di penjara dan bertanya apakah aku akan mati. Aku menjawab mungkin ya. Mungkin tidak. Dia kembali tidak senang dan berkata padaku, dalam cerita, orang seperti ini pasti bisa lolos dari maut. Aku hanya menghela napas. Namun kenyataannya, tidak banyak orang yang bisa keluar dari penjara kekaisaran. Dia bilang sudah memberi uang kepada sipir, agar mereka tidak mempersulitku. Aku berpikir ayahnya Su Wenyuan bukan pejabat tinggi. Dan ibu tirinya Nyonya Liu selalu mempersulitnya. Pasti dia juga tidak punya banyak uang. Kalau semua uangnya dihabiskan demi diriku, bagaimana nanti saat dia membutuhkannya untuk dirinya sendiri? Jadi aku menyuruhnya tidak perlu melakukan sejauh itu. Aku tidak berniat membuatnya sedih. Tetapi sepertinya aku hampir membuatnya menangis. Dia menahan wajahnya dan berkata, aku tidak perlu ikut campur. Pokoknya percakapan itu berakhir kurang menyenangkan. Sebelum pergi aku berpikir tidak mudah baginya datang kemari, pasti harus mengurus banyak hal. Lagi pula tempat ini dingin dan lembab. Bahkan ada tikus dan kecoak. Yang lebih penting, jika ada orang yang melihatnya dan menyeretnya ke dalam masalah bagaimana? Karena itu aku menyuruhnya jangan datang lagi. Gadis itu ternyata sangat keras kepala. Di mulutnya berkata baik, tetapi saat pergi sengaja menghentakkan langkahnya keras-keras. Masih banyak mimpi lainnya. Begitu bangun aku langsung mendapatkan kembali ingatanku. Su Waning masih tertidur, selimutnya menutupi hingga dagu. Hanya menyisakan wajah mungil yang merona, seperti bakpao kecil yang menggemaskan. Karena berbagai alasan, Su Waning sangat takut aku memulihkan ingatanku. Jadi meskipun aku sudah ingat, aku tidak berniat memberitahunya. Aku tidak keberatan selamanya menjadi Shen Yanqi yang kehilangan ingatan. Asal dia tidak lagi merasa gelisah. Aku tidak ingin dia takut kehilangan. Karena dia tidak akan pernah kehilangan baik diriku maupun kebahagiaan yang meluap seperti sekarang. Sayangnya dia tetap mengetahuinya. Kesalahan besar ini, aku bertanggung jawab setengah.
Dan Gu Yunzhou bertanggung jawab setengah lagi. Siapa suruh dia iseng membahas Putri Minghua dan pertunangannya? Apa urusannya pertunangan sang putri denganku? Lihat kan, Su Waning mendengarnya dan langsung cemburu. Selama ini, orang yang menjaga hubungan kami dengan kebohongan pasti sangat ketakutan. Padahal tidak perlu. Aku memang tidak menyukai Putri Minghua. Ngomong-ngomong soal itu, aku benar-benar putus asa. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor? Aku merasa tidak pernah punya hubungan khusus dengannya. Meski kami tumbuh bersama sejak kecil, kami hanya berteman, dan persahabatan itu pun tidak bertahan lama. Setelah aku di penjara semuanya berakhir. Aku tidak bisa menyalahkannya, karena saat itu aku sendiri tidak tahu nasibku. Memilih melindungi diri sendiri adalah hal yang wajar. Tetapi setelah memilih, tidak ada jalan untuk kembali. Sebelum aku menikahi Waning, dia pernah mencariku. Dia bertanya, kalau orang yang datang menjengukmu di penjara waktu itu adalah aku, apakah orang yang menikah denganmu sekarang juga akan menjadi aku? Aku hanya tertawa. Aneh sekali, aku memang tidak menyukainya. Kalaupun dia datang menjengukku, aku paling hanya merasa dia teman yang baik. Aku terus menjelaskan kepada Su Waning. Namun Waning hanya memegang buah aprikot tanpa bicara. Aku mulai pusing. Itu hanya kejadian lama yang tidak istimewa. Mana mungkin kuingat. Bahkan jika anak anjing di pinggir jalan ingin makan aprikot, aku juga akan menurunkan rantingnya agar giginya yang kecil bisa menjangkau buah itu. Apa itu berarti aku juga pernah sangat mencintai anak anjing itu? Aku menyuapkan aprikot ke mulut Waning. Dia tidak mengingat kebaikanku padanya. Sebaliknya, dia justru mengingat jelas bagaimana aku pernah menurunkan ranting untuk orang lain. Ya Tuhan yang Maha Adil, aku ini seorang Perdana Menteri yang terhormat. Bagaimana bisa seleraku serendah itu? Aku menyukai Su Waning. Dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Dasar babi. Dia membohongiku dengan bilang aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Tapi coba tebak. Malah secara tidak sengaja, dia menebak dengan benar. Memang begitu kenyataannya. Hari itu aku minum teh di lantai 2 rumah teh. Terdengar suara kereta kuda dari luar jendela. Aku menoleh melihat. Sekilas langsung melihat Su Waning menjulurkan kepala dari kereta. Itu, matanya sangat berbinar. Dengan penasaran melihat keramaian jalan. Cantik dan lincah, membuat orang senang melihatnya. Melihat tidak ada orang di bawah. Aku menggerakkan jari. Lalu melempar cangkir teh dari jendela lantai 2. Cangkir itu langsung pecah. Su Waning juga melihat ke atas mengikuti arah cangkir. Dia melihatku, lalu memiringkan kepala dan senyum tersenyum. Itu bahkan bukan basa-basi. Hanya cara menunjukkan keramahan saat menghadapi orang asing. Tidak penting. Pokoknya dia melihatku dan suasana hatiku langsung sangat baik. Aku meminta maaf kepada pemilik toko dan mengganti rugi dengan uang. Pemilik toko melambaikan tangan. Itu cuma barang murah. Anda terlalu sungkan tuan, musim panas tahun ketiga setelah menikah. Waning mengandung dan mulai suka makanan asam. Aku membaca banyak buku dan mencarikan untuknya berbagai makanan asam. Hari itu aku membawa sekantong kurma asam pulang. Saat membuka pintu, aku melihat dia sedang mengupas biji teratai. Benda ini bisa dibilang tanda cinta kami. Aku meletakkan kurma asam. Dari mana biji teratai ini? Aku menyuruh King He memetiknya di taman. Su Waning memegang biji teratai lalu berkata, biji teratai melambangkan banyak anak dan keberkahan. Aku berharap keluarga kita nanti juga selalu harmonis dan hidup sehat serta damai. Hatiku langsung melunak, lalu menciumnya sekali. Tentu saja, aku tidak akan menceritakan sisanya. Awan badai mulai datang. Terlalu banyak makan prem asam membuat gigiku ngilu. Aku menatap sisa setengah prem hijau di piring. Lalu menyentuh geraham yang terasa asam dengan lidah. Sedikit khawatir, Shen Yanqi duduk di sisi lain ranjang panjang. Sedang membaca buku tua yang sudah usang. Saat mendengar aku menarik napas dingin, pandangannya tidak meninggalkan buku. Tapi tangannya sudah terulur.
dengan tepat mengambil piring prem hijau itu. Kembalikan padaku. Aku mengulurkan tangan merebutnya. Tabib bilang gigimu sudah terlalu asam. Dia meletakkan piring itu di meja Di tempat tinggi yang di tidak belakangnya. bisa kugapai. Baru kemudian menatapku. Tabib bilang kurangi makanan asam. Siapa yang semalam tidak bisa tidur karena gigi Terus yang ngilu? Menarik lengan bajuku sambil mengeluh. Aku diam-diam menarik tanganku kembali, sambil memainkan sulaman benang emas di bantal. Tapi aku tidak bisa terus makan hambar. Mulutku tidak ada rasa. Anak dalam perutku juga tidak setuju. Shen Yanqi menutup buku. Aku melihat sampulnya bertuliskan resep obat 1000 emas bagian wanita. Sejak bulan lalu diketahui aku hamil. Orang ini hampir membawa setengah perpustakaan kembali ke rumah. Dan menghabiskan sisa waktunya mempelajari ilmu pengobatan. Dia menghela napas, lalu duduk di sampingku. Jari tangannya yang dingin menyentuh wajahku, lalu berkata, buka mulut. Aku menurut dan membuka mulut. Dia sangat dekat. Tubuhnya beraroma kayu gaharu yang samar, bercampur dengan aroma pahit obat penenang kandungan yang baru direbus. Entah kenapa membuat hati tenang. Untung tidak bengkak. Dia menarik tangannya kembali, lalu mencubit daun telingaku. Malam ini suruh dapur membuat sup ubi dan iga. Tidak boleh makan yang asam lagi. Aku mendengus pelan tapi tidak membantah. Sebenarnya aku tahu. Shen Yanqi jauh lebih gugup soal anak ini daripada aku. Saat kehilangan ingatan dulu, dia seperti pemuda polos. Semua emosi terlihat jelas di wajahnya. Sekarang ingatannya sudah kembali. Dia kembali menjadi Perdana Menteri yang tidak menunjukkan perasaan. Tapi ada hal yang tidak bisa disembunyikan. Misalnya saat aku berbalik tidur, dia langsung terbangun dan tanpa sadar melindungi perutku. Misalnya sekarang sebelum pergi keluar dia selalu berdiri sebentar di samping ranjang, menungguku menghabiskan obat penenang kandungan sebelum pergi. Perasaan diperhatikan sepenuh hati olehnya. Seperti air hangat memenuhi dada, sampai terasa penuh. Dari luar terdengar suara King He. Tuan Gu datang. Sedang menunggu Tuan di ruang kerja depan. Shen Yanqi sedikit mengernyit, lalu berdiri, merapikan ujung jubahnya. Aku akan ke sana sebentar. Kau istirahat saja kalau bosan jalan-jalan di halaman. Jangan terlalu lelah, mengerti? Cerewet sekali. Aku melambaikan tangan, melihatnya keluar melalui tirai. Punggungnya menghilang di tikungan koridor. Senyum di wajahku perlahan memudar. Gu Yunzhou adalah pengawas kekaisaran. Biasanya tidak akan datang tanpa urusan penting. Apalagi langsung menemui Shen Yanqi. Para pendekar yang dulu mencoba membunuh Shen Yanqi memang sudah dihukum. Tapi keluarga bangsawan yang terlibat dalam kasus kecurangan ujian negara masih sangat berpengaruh. Seperti Kelabang yang sulit mati. Beberapa hari ini aku diam-diam menyadari jumlah penjaga rumah bertambah 2 kali lipat. Suara patroli malam juga jauh lebih sering. Aku berpegangan pada meja lalu berdiri. Tiba-tiba perutku terasa mual. King He. Aku memanggil King He. Dia segera masuk membuka tirai. Ada perintah apa, Nyonya? Pergi ke dapur dan bawakan semangkuk sup kacang hijau dan bunga lili yang hangat, lalu aku akan ke ruang kerja menemui suamiku. Jendela ruang kerja terbuka setengah dan matahari awal musim gugur masih terasa menyengat, menyinari daun pisang di halaman hingga silau. Aku berjalan ke bawah jendela, belum sempat bersuara sudah mendengar suara Gu Yunzhou yang sengaja direndahkan dari dalam. Beberapa keluarga itu sudah mengajukan memorial bersama. Di permukaan mereka menuduhmu sewenang-wenang. Padahal sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Zhao Yang dari Hanlin. Guru besar tua itu kemarin bahkan berlutut di depan kaisar setengah jam. Zhao Yang adalah pelajar yang tahun lalu bersama mengajukan laporan
tentang kecurangan ujian negara. Sekarang dia juga termasuk orang Shen yang dibina sendiri olehnya. Aku menghentikan langkah, sambil memegang nampan, pinggiran nampan kayu itu. Membuat jariku agak mati rasa. Biarkan saja mereka. Suara Shen Yanqi sangat dingin. Seperti pecahan es menghantam batu giok, tanpa emosi sedikit pun. Kaisar tahu semuanya. Kalau para tua bangka itu panik, mereka pasti akan membuat kesalahan. Bagaimana penyelidikan buku rekening pasukan pribadi di luar kota? Hampir selesai, tapi Yanqi, akhir-akhir ini kau terlalu mendesak. Aku takut mereka nekat. Keluargamu di rumah? Mereka tidak berani. Shen Yanqi memotong perkataannya. Nada suaranya penuh ancaman dingin. Siapa yang berani menyentuh rambut Waning? Akan kubuat dia mati tanpa kuburan. Jantungku berdebar. Ini pertama kalinya aku mendengar Shen Yanqi berbicara dengan nada seperti itu. Bukan ketidakberdayaan saat menggodaku. Juga bukan kelembutan polos saat kehilangan ingatan. Ini adalah aura membunuh yang membuat orang merinding. Aku menunduk melihat mangkuk sup di nampan. Sup kacang hijau memantulkan wajahku yang sedikit pucat. Aku menarik napas dalam, lalu sengaja membuat langkahku lebih berat. Dan bersuara keras, aku masuk ya. Suara di ruang kerja langsung berhenti. Aku mendorong pintu masuk. Gu Yunzhou duduk di kursi tamu, sambil memegang cangkir teh saat melihatku masuk. Dia langsung meletakkan cangkir dan berdiri, tersenyum ramah sekali. Salam Nyonya Kakak, aku tadi sedang berdiskusi soal kaligrafi dengan Yanzi. Aku tidak membongkar kebohongannya. Aku meletakkan nampan di meja, lalu menyerahkan semangkuk sup. Tuan Gu sudah bekerja keras, cuaca panas, minumlah sup kacang hijau untuk mendinginkan badan. Terima kasih Nyonya Kakak. Gu Yunzhou menerimanya. Matanya berputar melihat kami berdua. Kaligrafinya juga sudah selesai kulihat. Masih ada urusan di kantor sensor, aku pamit dulu. Yanzi tidak usah mengantar. Setelah bicara, dia langsung kabur cepat sekali. Ruang kerja hanya tersisa kami berdua. Shen Yanqi bersandar di kursi, lalu menatapku. Ada lingkaran samar di bawah matanya. Jelas beberapa hari ini dia kurang tidur. Aku berjalan memutari meja, lalu berdiri di belakangnya. Tanganku menyentuh pelipisnya, memijatnya perlahan. Dia tidak bicara, hanya menutup mata dengan patuh. Punggungnya mulai rileks, bersandar pada perutku. Ada masalah ya? Aku bertanya. Tidak ada. Dia menggenggam tanganku yang ada di dahinya, menariknya turun lalu menggenggam erat. Ibu jarinya mengusap punggung tanganku perlahan. Hanya urusan istana. Gu Yunzhou memang suka membesar-besarkan masalah. Dia masih membohongiku. Kalau dulu, pasti aku sudah marah dan bertanya kenapa dia tidak mau memberitahuku apapun. Tapi sekarang aku tidak ingin bertanya lagi. Aku membalik menggenggam pergelangan tangannya. Jari jemariku menyentuh nadinya. Detaknya stabil dan kuat. Shen Yanqi. Aku menunduk dan meletakkan dagu di kepalanya. Mencium aroma sabun di rambutnya sambil tersenyum. Kau pernah berjanji padaku. Apapun yang terjadi, kau harus pulang dengan selamat. Aku dan anak kita menunggumu di rumah. Tubuhnya sedikit menegang, lalu menarikku ke dalam pelukannya dan membuatku duduk di pangkuannya. Aku janji. Dia menyembunyikan wajah di leherku. Suaranya pelan. Napas hangatnya menyentuh tulang selangkaku. Sedikit geli, urusan kotor itu tidak akan kubiarkan menyentuhmu. Aku mengusap belakang lehernya. Tanpa bicara, kalau tak ada takdir, maka aku akan merebutnya sendiri. Aku berhasil mendapatkan pria ini, dan juga kemuliaan hidup ini. Tentu aku juga harus menanggung bahaya di balik semua kemuliaan. Dia ingin melindungiku seperti di dalam kaca. Tapi aku Suwaning, bukan bunga rumah kaca yang rapuh.
Dulu ibu tiriku Nyonya Liu begitu menyiksaku. Aku tetap bisa hidup baik-baik saja. Bahkan berhasil mendapatkan Perdana Menteri. Sebagai suamiku, kalau benar sampai saat berbahaya, belum tentu aku tidak bisa melindunginya. Hari demi hari berlalu. Tak terasa sudah akhir musim gugur, daun pohon sudah menguning. Saat tertiup angin berguguran satu demi satu. Perutku juga mulai membesar. Sedikit demi sedikit terlihat bentuknya. Situasi ibu kota tampaknya mulai tenang. Gu Yunzhou lebih jarang datang ke rumah. Shen Yanqi juga selalu cepat pulang setelah sidang istana. Dia akan menemaniku berjalan di halaman, mengupaskan kastanya musim gugur untukku, kadang bahkan berbicara pada perutku. Membacakan beberapa bagian kitab klasik yang membosankan. Katanya untuk membentuk karakter sejak kecil, aku selalu tertawa melihat wajah seriusnya. Dan mengejek apakah dia berharap bayi ini lahir langsung bisa ikut ujian negara. Sore itu, matahari terbenam seperti cat oranye yang tumpah, mewarnai setengah langit menjadi terang benderang. Aku dan Shen Yanqi duduk di kursi goyang di bawah beranda. Udara sudah mulai dingin. Dia menyelimuti kakiku dengan selimut wol yang tebal. Angin mulai bertiup. Dia menggenggam tanganku dan memeriksa suhunya. Masuklah ke dalam. Duduk sebentar lagi. Aku belum rela meninggalkan pemandangan musim gugur di halaman apalagi ketenangan yang langka saat ini. Aku bersandar di bahunya sambil memandang ke arah gerbang halaman. Sebenarnya aku tahu. Ketenangan beberapa bulan ini hanyalah jeda sebelum badai datang. Akar kasus kecurangan ujian kekaisaran belum dicabut bersih. Keluarga bangsawan itu tidak mungkin benar-benar menelan penghinaan ini. Shen Yanqi berada di tengah pusaran itu dan tak punya jalan mundur. Sedang memikirkan apa? Dia dengan tajam menyadari lamunanku. Aku sedang memikirkan sambil mengusap perutku. Jika nanti kita punya anak, apa yang harus kita ajarkan padanya? Haruskah kami mengajarinya melindungi diri, atau mengajarinya memikul tanggung jawab demi dunia? Shen Yanqi terdiam cukup lama. Angin menggulung beberapa helai daun gugur, berputar di atas batu biru halaman. Dari kejauhan samar-samar terdengar bunyi kentongan ronda malam. Berbunyi sekali demi sekali, menggema di jalan yang lengang. Ajari dia hidup damai dan selamat. Shen Yanqi mempererat pelukannya di bahuku. Suaranya terdengar ringan terbawa angin. Namun sangat teguh, sisanya biar aku yang menanggung.